Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Kak, suaranya di mute, Kak. Mute ya? Oke ya, maaf. Oke, yang sama kita hormati Kakak Kuaran Jagakarsa, Kak Iriani, pengurus Kuartiran Pincam Jagakarsa, serta kakak-kakak yang berada di satuan tugas di pengurus Mamigus di tempatnya masing-masing, yang alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu di link Zoom dalam kegiatan sosialisasi KTA tahap 2. Marilah kita awali kegiatan kita pada siang hari ini dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Kak Kuaran Kecamatan Jagakarsa kepada Kak Iriani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ardi, mohon maaf Kak Ardi, Kak Ir. Izin Pak Soeb. Izin Pak Soeb. Ya Kak, Kak Bambang. Ya Kak Soeb, kalau memang Kak Ir masih belum di room ini mungkin sambil berjalan aja. Sudah. Oh, Sudah ada di lokasi. Baik. Ya, silakan Kak Ir untuk berikan sambutan dan arahan. Kak Ir dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan salam pramuka. Salam. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus Kuartiran Jagakarsa, yang saya hormati kakak dari kalah desa dan mohon izin Kak Ir, suaranya terputus Kak Ir. Mohon izin Kak Ir, suaranya agak terputus Kak Ir. Gimana, jelas Pak Bambang? Sudah Kak, lanjut Kak. Baik Kak, lanjut Kak. Silakan Kak. Sebelumnya saya minta maaf ya, kegiatan besok yang harus dilaksanakan dan ada teknik yang harus segera diselesaikan, jadi saya agak telat masuk ke Zoom ini. Kakak-kakak sekalian, saya hanya pengantar saja sebelum nanti semuanya akan dijelaskan oleh
narasumbernya, yaitu Kak Agus Sukyono atau Kak Bombom, karena dia yang bertanggung jawab nanti terhadap penerbitan KTA yang ada di Kuartir Ranting Jakarta. Mohon maaf Kak Hani ya, tadi karena di sini kredit ya, tahu sendiri deh. Jadi otaknya berbagi-bagi kemana-mana, ada yang ke cabang, ke ranting ya. Ya Kak, siap Kak. Nanti akan diberikan penjelasan oleh Kak Bombom. Kalau memang kakak-kakak ada yang merasa kurang jelas ya, silahkan bertanya biar jelas. Dan mungkin Kak Bombom nanti tolong, saya memang belum share edaran yang dari Kuartir Cabang, karena isian yang harus diisi oleh gugus depan adanya di edaran Kuartir Cabang. Mungkin nanti Kak Bombom yang akan menyampaikannya, nanti di-share saja di grup ya. Biar kakak-kakak semuanya bisa mencontoh yang ada di situ. Dan sebaiknya juga Kak Bombom untuk pendataan gudeg yang ada hubungannya dengan KTA ini nanti diberi contoh saja. Ambil satu gudeg yang kemarin di tahap 1 sudah mengirimkan data, biar kakak-kakak tidak berpikiran terlalu pusing ya, karena mungkin kalau mereka belum melihat contohnya, mereka akan pikir wah susah sekali, padahal ini mengisi datanya gampang sekali. Jadi kakak-kakak tinggal melihat papan statistik sekolah sudah bisa masukkan berapa pramuka. Mungkin yang agak rumit adalah untuk SD yang rata-rata belum menyelesaikan SKU-nya ya. Yang siaga itu masih calon siaga, yang penggalangnya masih calon penggalang ya, karena belum penggalang kampus. Tapi pada prinsipnya yang hadir di sini kan orang-orang yang sudah ngerti pramuka ya, jadi nanti saya rasa kalau sudah dijelaskan oleh Kak Bombom akan lebih mudah kakak-kakak bergeraknya di gugus depan. Dan kakak-kakak memang kenapa kok tiba-tiba tahap 2, tahap 1-nya kapan? Karena tahap 1 waktu itu hanya diperuntukkan untuk 100 orang setiap ranting, kami memang hanya mengambil sampel saja beberapa gugus depan. Jadi ya ada SD, ada SMP, ada SMA, tapi hanya sampel-sampelnya saja. Karena saya pikir kalau melebihi tidak boleh, tapi ternyata boleh melebihi. Tapi ya kita yang penting sudah berjalan tahap pertama. Dan kakak-kakak mungkin alhamdulillah KTA yang sekarang ini tidak terlalu rumit dan juga tidak mahal. Kalau kemarin kakak-kakak terutama yang dari guru bantu harus mengeluarkan uang 150.000 ya, 50.000 sekarang hanya 15.000 sudah. Nanti foto harus pakaian pramuka lengkap. Nah kalau yang putri pakai hijab, ya pakailah hijab yang warnanya coklat tua. Kemudian latar belakang harus merah, tolong sudah dibuat merah. Jadi saat dikirim ke Kak Bombom dan timnya di Kuartir Ranting, kita akan cepat mengirimnya ke Kuartir Cabang dan terbitnya juga akan sesuai dengan jadwal. Jadi sudah ada jadwalnya kapan kakak harus mengirim ke Kuartir Ranting, kapan Kuartir Ranting edit, kapan mengirim ke cabang, dan kapan itu terbit. Ya, alhamdulillah yang tahap pertama itu sesuai. Terbit ya tanggal itu sudah. Meskipun ada contohnya semuanya di edaran. Nanti Pak Bombom tolong disampaikan ya, jadinya kakak-kakak biar lebih jelas. Ya, maaf ini sekali lagi ya kalau saya tadi agak telat ya, sebenarnya saya kepingin karena kebetulan persis jam tadi saya ditelepon. Izin Kak Ir, suara putus-putus Kak Ir. Izin Kak Ir, putus-putus Kak Ir, suaranya Kak Ir. Ya, terputus-putus. Ya sudah Kak Bombom ya, pada intinya nih kebetulan kita ngambil tempatnya tidak di lokasi yang itu ya, jadi mungkin jaringannya kurang bagus Pak Hardi ya. Mungkin jaringannya kurang bagus ini karena ruangannya bukan ruangan yang biasa kita pakai. Intinya pokoknya kakak-kakak silahkan ikuti kegiatan ini. Kalau tidak jelas yang jadi kendala di gugus depan nanti juga disampaikan.
Saya rasa itu ya Kak Hani ya, nanti Kak Hani ya, mungkin tadinya saya mau di rumah Kak Hani, cuma saya pikir saya mau deket sama MC-nya gitu. Tapi di ruangannya juga berbeda saya dengan Kak Sueb ini. Nah, ini ruangan saya ini ruangan agak mungkin jaringannya agak remote juga nih. Karena maksudnya menghindari jangan ngumpul di satu ruang ya. Saya rasa itu saja ya kakak-kakak ya. Pokoknya selamat mengikuti kegiatan ini. Kemudian dengarkan penjelasan dari narasumber. Insya Allah kita bisa nanti KTA dari terutama guru-gurunya dulu, pembinanya. Tapi kalau pembina sudah lengkap, adik-adiknya boleh. Kita kali ini bebas kuota ya. Jadi mau jaga karsa misalnya 1.000 orang yang bikin KTA nggak masalah. Yang penting memenuhi syarat untuk terbitnya KTA tersebut. Dan kita kan sebentar lagi mau PTM. Untuk PTM kegiatan-kegiatan itu kan anak-anak biasanya harus memiliki KTA ya. Jadi usahakan supaya semua anggota pramuka di Jagakarsa memiliki KTA sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Saya rasa itu Kak Bom ya, Kak Handi, nanti tolong sambil di itu kakak-kakak yang lain. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dan juga arahan dari Kak Kuaran Kecamatan Jagakarsa. Selanjutnya marilah kita dengarkan teknis mengenai sosialisasi KTA yang akan disampaikan oleh Kak Bom. Ya, pada Kak Bom dipersilakan Kak. Baik Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kak Iryani selaku Ketua Kuaran Kwartir Jagakarsa, kemudian dari seluruh perwakilan gugus depan di Kecamatan Jagakarsa di Ranting Jagakarsa ini. Maaf saya tidak menampilkan gambar, kebetulan juga memang di luar di luar rencana bahwa hari ini saya dari pagi ada di Rumah Sakit Aulia, jadi harus ngurus istri saya. Jadi saya mohon maaf, jadi saya pakai handphone. Nanti akan screen share itu dari Kak Faisal. Tolong Kak Faisal bisa langsung di share. Baik, next aja Kak langsung. Oke, kita di sini sosialisasi. Mungkin yang tadi yang dipertanyakan sama Kak Ir, kenapa sih sekarang sudah tahap 2 ya? Tahap 1 kita sudah mulai. Baik, ini panduan penerbitan KTA-nya. Ya, panduan penerbitan KTA ini langsung dari Kuartir Cabang Jakarta Selatan. Jadi ada 10 ranting yang ada di Kuartir Cabang Jakarta Selatan. Kebetulan saya PIC untuk Kuartir Ranting Jakarta. Yang kemarin di tahap 1 itu kita itu sudah ditargetkan 100 karena kemarin waktu terlalu mepet karena kita dalam waktu 3 minggu harus menyelesaikan, tapi alhamdulillah sih Jagakarsa itu bisa dibilang nomor 2 lah pembuat KTA. Target 100 itu kita sudah mencapai, ya mungkin yang paling rendah itu kemarin dari Kuartir Ranting Mampang Perapatan hanya 20, dari target 100 dia hanya 20. Baik, ini Kak latar belakangnya memang ya. Jadi di dalam Satuan Gerakan Pramuka ini ya di gugus depan itu jika sudah dinyatakan aktif bahwa setiap anggota baik dari Mabigus, kemudian pembina gugus depan dan anggota itu diwajibkan untuk memiliki KTA, kartu tanda anggota. Nah ini jelas juga ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Kemudian tujuannya KTA agar KTA ini berjalan dengan baik. Kemudian nanti jadi gini Kak, intinya aja Kak, yang pasti gini Kak, target KTA tahap 2 ini masing-masing kuartir ranting itu 500 Kak. Targetnya 500. Lebih boleh nggak? Boleh. Jadi targetnya itu 500, tapi bisa lebih, boleh. Malah lebih itu lebih baik. Jadi kita punya target 500. Mudah-mudahan sih nanti bisa tembus lah di Jakarta. Kemudian memang di situ juga tertera Kak, ada biaya administrasinya itu 15.000 nanti per KTA per orang ya. Kemudian
nanti Kak, yang paling penting tadi yang dijelaskan oleh Kak Iriani adalah ada 2 Kak dari gugus depan. Yang pertama itu harus memiliki, next aja Pak Isal. Next Pak Isal. Jadi itu Kak. Ini Kak contoh tata cara pengajuan KTA ya Kak. Seperti ini Kak latar belakangnya Kak. Tolong. Ini kejadian di tahap 1 terkait foto untuk di KTA. Ukurannya adalah 3x4, background warna merah, berseragam pramuka, lengkap dengan kacu Kak. Atas tangan leher, bagi yang putra, kemudian bukan kalau bisa memang diharuskan Kak. Untuk tanda kuartir cabang dan kuartir daerahnya sebelah kanan gugus depan itu lebih baik. Itu silakan juga dilengkapi ya. Kemudian ada WOSM-nya, ada Boy Scout-nya, kemudian ada tapelnya tanda pelantikan yang ada di kantong sebelah kiri itu wajib. Kemudian yang putri pun sama. Mungkin yang hijab itu kitrinya atau yang di leher itu mungkin tidak terlihat, nggak apa-apa. Seperti contoh Kak, ini contoh yang hijab ya Kak. Untuk yang tidak hijab ya biasa saja. Dan ini sudah kesepakatan kemarin semua PIC bahwa untuk yang jilbab maupun tidak berjilbab ya tidak disarankan untuk menggunakan peci. Tapi begini saja Kak. Jadi hanya setengah leher, kemudian seragam pramuka lengkap dengan berlatar belakang berwarna merah. Ukurannya 3x4. Karena jangan sampai nanti dari kami PIC dan tim nanti kita harus mengedit Kak. Gitu. Ya kita mengedit background karena kita sudah, dan kalau untuk terutama untuk yang guru-guru yang di naungan dinas yang dia foto absennya pakai timestamp, itu kalau bisa jangan pakai itu ya Kak. Jadi berseragam pramuka lengkap bukan selfie Kak. Sekali lagi saya tekankan ya Kak, berseragam pramuka lengkap tidak selfie. Jadi kalau mau selfie silakan pakai tripod atau ditaruh di meja nanti baru difoto Kak. Bukan selfie karena kelihatan Kak, kalau selfie itu tangan kanan atau tangan kirinya itu pasti nanti untuk lengan sebelah kanan sebelah kirinya itu dia tidak serata ini Kak. Nah ini contohnya ya, ada yang putra dan putri Kak, seperti itu. Kemudian nanti juga semua nanti pembiayaan atau administrasi keuangannya nanti itu di satu sumber Kak. Nanti kita melalui Pasuep, kebetulan bendahara kuartir Ranting Jakarta adalah Pasuep di SD 3004. Nanti satu titik silakan diserahkan langsung ke Kak Suaib. Bagaimana Kak? Jelas Kak suaranya Kak? Jelas Kak? Jelas baik Kak. Kemudian nanti Kak, jadi nanti semuanya itu silakan nanti. Nah ini Kak yang terakhir Kak, bahwa nanti itu kuartir Ranting berhak untuk tidak meng-ACC atau tidak menerbitkan KTA. Ya, kuartir Ranting punya hak tidak menerbitkan KTA jika ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi atau tidak sesuai. Baik, ini ada timeline-nya, timeline dari KTA tahap 2 ini, bahwa pendaftaran harusnya dari tanggal 14 Agustus kemarin sampai tanggal 31 di tingkat ranting, kemudian perpal tingkat ranting itu tanggal 1 sampai tanggal 4 September, kemudian perpal kuartir cabang itu tanggal 5 September, kemudian pencetakan kartu itu tanggal 6 sampai tanggal 2 September, kemudian distribusinya tanggal 15 September 2021. Jadi timeline-nya ini Kak tidak sampai 1 bulan. Ya, tapi tetap kita ikutin Kak. Paling lambat nanti kita sudah mengisi registrasi itu ada di tingkat ranting itu tanggal 31 Agustus. Harus sudah masuk ke linknya. Ya sudah registrasi. Kemudian next Kak Faisal. Nah, ini syaratnya Kak, harus dicatat ya Kak. 1, dia aktif di pangkalan atau gugus depan. Ini yang paling penting. Karena Pak, kalau dia tidak aktif di pangkalan gugus depan, karena nanti di KTA-nya itu akan tertera Kak. Dia dari gugus depan mana, ya, karena gugus depan mana itu nanti adalah nama sekolah yang akan tertera di kartu tanda anggotanya. Jadi misalkan dia binsat atau mengajar di 2 sekolah, silakan nanti tolong kakaknya suruh milih Kak, ada di mana. Misalkan Kak Ito ada di Al-Azhar Asarif, dia ngajar juga mungkin di 239 misalkan. Nah, dia harus milih Kak, salah satunya ada di mana. Jadi tidak boleh 2. Karena nanti penerbitan registrasinya itu akan berurut Kak. Satu gugus depan itu nanti akan berurutan. Jadi satu gugus depan itu misalkan
dari kepala sekolah putra karena dia gugus depannya kosong, beda ya, untuk putra itu kan ganjil, untuk maaf yang putri itu genap. Jadi nanti dia akan berurutan Kak, gitu. Nanti nomor registrasinya, nomor KTA-nya itu akan berurutan. Misalkan kepala sekolah 001, kemudian diikuti dengan pembinanya, gurunya segala macam, nanti akan terus dia karena akan berkelanjutan Kak. Mungkin kayak gini nih, mohon izin dari LSIPA kemarin termasuk yang KTA tahap 1. Karena kemarin pilotingnya adalah setiap gugus depan itu 5, kebetulan saya yang putri 3, kemudian yang putranya 2. Saya dengan Kak Adi. Jadi nomor registrasinya 001, 002. Nanti untuk yang putra, misalkan ada salah satu guru saya yang ikut membuat KTA, dia akan lanjut ke 003. Begitu kan putri. 001 punyanya kepala sekolah, kedua salah satu guru, kemudian ada salah satu penegak di situ 03 sampai dengan 03. Nanti akan berkelanjutan untuk guru yang berikutnya, berarti di 004 dan selanjutnya gitu Kak. Jadi nanti nomor KTA-nya yang akan membedakan di setiap gugus depan, dia berkelanjutan Kak. Jadi nanti kelihatan Kak, masing-masing gugus depan ini sudah punya KTA itu berurut. Jadi tidak ada nomor KTA mulai dari 0 lagi, atau dia itu sesuai dengan daftar list registrasi tidak. Misalkan Kak Ade nih, Ade Nurali, dia ngisi linknya nomor 450, di KTA-nya 4,5, tidak. Karena Pak putra-putrinya akan dibedakan. Seperti itu. Kemudian, ini yang paling penting tadi Kak Ir sampaikan, mengisi data potensi gugus depan. Ini yang paling penting Kak. Nanti ini salah satu syarat kita akan membatalkan jika gugus depannya tidak mengisi atau tidak mengirim data potensi gugus depan, dan kemudian membuat surat rekomendasi gugus depan. Jadi 3 syarat ini Kak nanti yang akan jadi pertimbangan dari tim PIC, diterbitkan atau tidak kartu tanda anggota kepramukaannya, ya karena nanti ini akan berkelanjutan Kak, ya nanti seperti itu. Baik, next Kak Faisal. Ini Kak contoh dari data potensi ya. Data potensi ini yang mencakup tentang biodata gugus depan, ya. Kak Aden nggak usah dipoto, Kak Aden nanti juga akan diberikan Kak Aden. Nanti akan di-share di chat sama Kak Faisal setelah acara ini ya. Ya. Oh nanti Kak, link pendaftaran nanti kita share Kak. Sebentar ya Kak, jadi sabar. Oke, kita ikuti dulu ininya, track-tracknya. Baik, nanti di sini Kak, mungkin tadi Kak Ir minta panduan ya, terkait pengisian data potensi ini. Data potensi itu meliputi nomor gugus depan, putra dan putri terpisah Kak. Kemudian nanti pangkalan sekolahnya silakan ditulis, misalkan dari SMA 49 Jakarta silakan ditulis, kemudian nanti alamatnya, siapa kamabigusnya, siapa ketua gugus depannya. Kemudian sampai dengan ini Kak, tahun mugus Kak. Tahun mugus itu penting Kak. Jadi nanti kakak itu saya yakin lah di setiap gugus depan itu sudah lupa mugus terakhir kapan ya. Beda sama dengan nguker dan raker. Ya itu mungkin di sekolah masing-masing. Tapi kalau untuk mugus ini memang adalah yang harus rutin dilaksanakan oleh gugus depan masing-masing. Nanti kalau kakak kebingungan atau lupa, boleh Kak diingat terakhir aja Kak. Misalkan terakhir itu tahun 90, tuliskan aja Kak. Nggak masalah. Ya. Atau setelah sosialisasi ini kakak mau ada mugus, silakan, nggak apa-apa Kak. Silakan dilaksanakan. Kemudian nanti di sini ada data potensi terkait peserta didik. Ya, siaga ada dari calon. Mungkin ini untuk tingkat SDMI yang agak harus mengisi itu di golongan siaga dan penggalang. Untuk yang SMP, ya MTS, mungkin dia akan fokus semuanya itu anggota penggalang. Ya, kemudian untuk yang SMA, SMK dan Alia mungkin di penegak. Nah, itu lebih mudah sebetulnya. Kami yang agak repot memang di tingkat SD dan tingkat MI ini karena ada golongan siaga dan golongan penggalang. Baik, untuk pengisian calon siaga Kak, itu bisa Kakak isikan ya, yang belum termasuk anggota siaga Kak. Misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Silakan Kak diisi seperti itu. Kemudian siaga mulanya berapa Kak? Siaga bantu berapa? Kemudian siaga tatanya berapa? Dan yang punya SKK berapa? Dan ada pramuka garudanya berapa? Gitu. Ya. Kemudian sama dengan yang penggalang pun sama Kak, dari calon. Ya, calon mungkin berarti dia dari kelas 3 ke kelas 4 mau dicalonkan menjadi siaga, ya itu masukkan menjadi penggalang, silakan diisi Kak.
terus sampai dengan Pandega. Ya, kakak silakan isi di tabelnya masing-masing. Kemudian nomor 10 ini, nah ini Kak jenis kelamin yang belum mengikuti kursus, baik mahir dasar, ya, kemudian KML, lanjutan, atau KPD atau KPL. Silakan Kak diisi. Yang diisi nanti jumlahnya saja Kak. Ya jumlahnya saja. Mungkin untuk data potensi peserta didik ini lebih mudah Kak. Kalau mungkin kakak-kakak di sekolahnya ada operator sekolah atau operator madrasah, silakan berkoordinasi dengan jumlah siswanya berapa, nanti dikurangi aja Kak. Lebih mudah Kak, putra-putrinya berapa tinggal dipisahkan gitu. Kemudian nanti ini Kak ya kursusnya ini mahirnya dari putra-putri nanti jumlahnya berapa. Kemudian yang telah mendapatkan penghargaan Kak. Ya belum pernah berapa, pancawarsa berapa, terus kemudian sampai dengan karya bakti ini Kak. Jadi nanti yang kemarin mungkin ada di 14 Agustus ini di HUT Pramuka ke-60 yang masuk dalam SK dari Kuarnas terkait pemberian penghargaan ini bisa dimasukkan Kak. Ya nanti silakan dimasukkan. Kemudian lanjut, ini Kak ini kopnya menggunakan kop sekolah ya Kak, kop gugus depan. Ya logonya itu sudah disiapkan Kak, jadi bukan logo logo dinas atau logo Kemenak, jadi logonya Pramuka. Ya sebelah kiri kalau dari saya ini adalah Tos Kelapa, sebelah kanan saya ini adalah Boy Scout atau WOSM. Ya lanjut Kak Faisal. Ini Kak yang kedua, sebenarnya ada 3 Kak lampiran ketiga. Nanti itu yang ketiga itu adalah punyanya Kuartir Ranting karena nanti harus direkap. Ini Kak rekomendasi. Jadi rekomendasi ini juga penting Kak. Rekomendasi ini nanti yang dikeluarkan oleh gugus depan yang ditandatangani oleh ketua gugus depannya atau Kamabigusnya untuk berarti biar mengetahui Kak, mohon izin nanti jangan sampai link kita keluarkan ya, kita keluarkan linknya tapi kepala sekolahnya nggak tahu. Misalkan kayak nih Nur Ali dari Samsul Huda, dia ngisi link ternyata di rekomendasinya ya dia tidak dicantumkan namanya. Nah itu ada miss, otomatis kita akan tolak KTA-nya. Link yang ngisi tapi data usulan rekomendasi dari sekolahnya tidak diusulkan atau tidak disarankan untuk memiliki KTA dari sekolah atau pangkalan tersebut gitu. Jadi harus mengetahui Kak, jangan kakak mengisi aja ya kakak share sebar linknya tapi ternyata itunya tidak dari pihak sekolahnya atau gugus depannya tidak mengetahui bahwa kakak mengusulkan KTA. Nanti kita akan match Kak antara data potensi ini, data rekomendasi ini dengan link yang kakak isi nanti di masing-masing link itu akan kita cocokkan Kak. Jadi kalau namanya nggak ada di data rekomendasi, otomatis mohon izin, mohon maaf bahwa KTA-nya tidak akan diterbitkan Kak. Gitu Kak. Ya kita ingatkan dari jauh-jauh hari Kak. Kemudian nanti nomor rekening bendahara keluaran ya Kak. Ini di Bank DKI atas nama Pak Sueb, silakan dicatat atau di screenshot boleh nih. Kalau ini boleh di screenshot nih. Mungkin nanti kakak dari foto terkait nomor rekening Pak Sueb. Kalau sudah transfer Kak, pastikan jumlahnya sesuai dengan yang kakak usulkan, baik di link maupun yang ada di rekomendasi Kak. Jadi nanti dikalikan ya, misalkan 15.000 dikalikan 10 orang. Jangan sampai nanti kakak maaf juga nih di link yang ngisi 15, di rekomendasinya 15, kakak transfernya 10. Kemudian atau terbaliknya Kak, di rekomendasinya 10, ya kan, kemudian kakak transfer 8. Jadi memang harus nanti data ini akan di-matchingin Kak. Kemudian catatan juga Kak bagi yang sudah membuat KTA tahap 1. Dia tidak perlu mengisi registrasi lagi atau mendaftar lagi. Karena yang sudah memiliki KTA tahap 1 itu tidak masuk piloting kita Kak. Mohon izin, jadi jangan karena linknya disebar dari sekolahan, mereka main langsung isi-isi aja, tidak. Mohon izin ya, dari yang 75 kemarin untuk tidak mengisi link lagi. Lanjut Kak Faisal. Ini Kak naruh hubungnya Kak untuk PIC Kuartir Ranting Jagakarsa, koordinatornya saya sendiri, Bom, anggota 1-nya itu Kak Faisal, anggota 2-nya itu Kak Fikri. Nah penanggung jawab pembuatan KTA Kak, tahap 2 ini tidak saya semua Kak. Silakan untuk tingkat SDMI ke Kak Faisal, naruh hubungnya. Untuk tingkat SMP MTS silakan ke Kak Fikri. Itu ya nomornya silakan dicatat. Kemudian untuk SMA, SMK, MA dan SLB itu langsung saya Kak. Jadi saya tidak akan melayani atau pertanyaan yang tingkatnya bukan tanggung jawab saya. Silakan kakak hubungi sesuai dengan penanggung jawab masing-masing. Karena gini Kak, nanti Kak Faisal hanya saya kasih akses
untuk tingkat SDMI, Kak. Jadi biar kita nanti fokus kerjaannya. Kemudian Kak Fikri pun nanti, Kak Rifki itu nanti kita akan fokuskan kasih ke linknya hanya untuk tingkat SMP dan MTS, Kak. Nanti untuk SMA, SMK, MA, dan SLB itu nanti saya yang mengelola. Jadi jangan sampai kakak-kakak salah nanti. Misalkan dari SMA 49, nanyanya ke Kak Fikri, Kak Rifki, atau Kak Faisal, itu salah. Atau sebaliknya dari SD nanya ke saya. Ya, tolong mohon izin kalau bisa sesuaikan dengan penanggung jawabnya biar nanti kita kerjanya tidak apa ya, sudah saya sama Kak Faisal, sudah sama Kak Bom, tapi ternyata karena penanggung jawabnya bukan dari mana tingkatannya, nanti kita jadi kerjanya jadi masalah-salahan, Kak. Saya nggak mau nanti di akhir nanti masalah-salahan, sudah konfirmasi ke Kak ini, sedangkan bukan penanggung jawabnya. Gitu ya, Kak. Baik, lanjut Kak Faisal. Nah, ini Kak, ini link registrasinya, Kak. Nggak usah dipoto dulu, nggak usah dihafal, nggak usah dicatat. Karena apa, Kak? Nanti ini linknya sampai saat ini itu belum dibuka. Linknya sampai saat ini masih ditutup, jadi kakak belum bisa ngapa-ngapain. Ya. Kemudian nih link dari tingkat SD ada 8 link ya, Kak. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari SD punya link sendiri, Kak. MI punya link sendiri. Kemudian SMP punya link sendiri, MTS sampai dengan SLB punya link sendiri. Kenapa, Kak? Nanti ketika kakak memilih nama pangkalan atau nama sekolah, nama gusepan, itu sudah otomatis ada, Kak, drop down. Ya, nanti kakak silakan tinggal pilih. Karena apa? Mohon maaf, dari yang kemarin tahap 1 pelajaran, ketika nama sekolah ditulis masing-masing, izin nggak kayak SDN Ciganjur 04, ada yang menulis SDN Negeri Ciganjur 04, ada yang menulis SD Negeri 04 Ciganjur. Itu beda-beda, Kak. Jadi kita sesuai dengan data ini kami ambil ya dari tim itu dari data referensi, Kak. Data referensi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Jadi sesuai nama yang tertera di Kemendikbud, Kak, data referensi. Nanti bagi nama sekolahnya tidak tertera, bisa hubungi saya, Kak. Bagi ini ya, Kak, catatan ya, Kak, bagi nama sekolah nanti di drop down tidak ada nama sekolahnya, silakan kakak hubungi saya. Nanti akan saya pilotingkan ada di tingkat mana, Kak. Nanti saya akan tambahkan di situ, Kak. Gitu. Mungkin Kak Faisal kita mau coba yang ini kan sudah habis ya, Kak Faisal. Kita coba masuk ke draftnya, Kak Faisal. Sabar ya, Kak. Tolong nanti bagi yang tidak hadir pada kesempatan ini, tolong bisa di TL. Kayak saya lihat tadi ada perwakilan nih. Dari MI ada, MTS ada, MA ada. Kemudian dari SD, SMP, SMA, SMK ada nih. Mudah-mudahan nanti yang saya sampaikan hari ini bisa tersampaikan ke teman-teman atau gugus depan yang memang tidak ikut pada saat ini. Bagaimana, Kak Faisal? Baik. Oke, ini Kak, data potensi nanti akan kita kirim, Kak. Bentuknya PDF, Kak. Ya, hanya ini nanti akan ada di kolom chat ya. Ini akan ada di kolom chat, nanti akan di-share sama Kak Faisal. Kak Faisal ya, nanti Kak Faisal langsung ke drive-nya aja, Kak Faisal. Yang drive tadi saya share, Kak Faisal. Salah satu formnya, Kak. Formulir, Kak, yang tadi saya share, Kak. Ya, kita contohkan aja boleh, Kak, tingkat SD atau tingkat SMP boleh, Kak, random, Kak, boleh itu yang mana aja. Nanti akan saya kasih tahu cara pengisian Google Form-nya karena masing-masing tingkat beda, Kak. Jadi jangan salah masuk link ya, Kak. Kemudian jangan salah masuk link, jangan salah pilih nama sekolahnya. Oke, ya Kak Faisal pilih salah satu, baik, Kak. Ini tingkat SD, Kak. Oke, Kak. Oke. Tolong, Kak, dicermati, Kak, setiap itu ada tata caranya, Kak, ya. Ya, nama lengkap isi dengan huruf kapital, Kak. Berarti huruf besar semua ya, Kak. Kalau Kakak mau menggunakan gelar silakan, Kak. Boleh. Mau menggunakan gelar silakan. Lanjut ke Kak Faisal, kita ke atas, kemudian tempat lahir. Hanya tempat lahir saja, Kak. Misalkan Jakarta, tuliskan Jakarta dengan menggunakan huruf kapital juga, Kak.
Kemudian tanggal lahir Kak, ya formatnya di sini kan, oke maaf, mohon izin Kak, untuk tanggal lahir Kak, tanggal lahir ini tolong sesuaikan, ya sesuaikan di device dari language yang ada di laptop atau di handphone kakak masing-masing. Kalau dia language bahasa Inggris, tolong diganti bahasa Indonesia Kak. Kalau emang US, diganti ke Indonesia, biar nanti tidak ketuker Kak antara tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir Kak. Jadi formatnya itu adalah tanggal lahir, ya, kemudian tanggal lahir, kemudian bulan, kemudian tahun lahir Kak. Nanti Kak Faisal itu masih language-nya masih US nih, ya masih English US. Nanti silakan diganti ke Indonesia, biar nanti kita sama Kak formatnya. Kalau itu kan masih bulan, hari, tahun. Nah nanti tinggal language-nya aja Kak diganti. Jadi tolong jangan sampai salah Kak. Ini karena fatal banget nih terkait ini. Atau Kak Faisal mohon izin nanti diganti aja Kak dengan, coba Kak yang tanggal diganti dengan jawaban singkat aja Kak. Yang sebelah kanan Kak. Ya. Oke, kita jawaban singkat aja. Nah, baik kita pakai jawaban singkat ya Kak. Kita setuju Kak pakai jawaban singkat. Berarti formatnya adalah tanggal, strip, tahun, strip, tanggal, strip, bulan, strip, tahun. Baik ya Kak, seperti ini Kak. Nanti kita akan rubah. Kemudian gugus depan Kak. Nomor gugus depan, jangan sampai salah Kak. Kalau kakak itu putra, otomatis ganjil. Ya, jadi jangan ditulis kedua-duanya Kak. Jadi misalnya nih 01 strip 001 sama strip 002 salah ya. Jadi kalau bisa jangan Kak. Jadi memang kalau emang di putra ya berarti menggunakan ganjil. Sertakan strip ya Kak. Itu Kak ada contohnya Kak. 01 strip 001. Ya. Misalkan dia kan kalau kita kan 09 ya 09 strip 001 sudah kalau untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan ya 09 strip 002 seperti itu Kak. Oke, ini Kak Kak Faisal ya ke bawah. Ini SD-nya sudah saya masukkan Kak. Ini ambil dari data referensi ya tertera di sini yang ada di Kecamatan Jagakarsa. Ya ini sudah ada tertera semuanya. Yang grouping pun sudah sepertinya sudah menjadi satu nih. Ya ini sudah ada untuk tingkat SD itu ada berapa Kak Faisal? SD itu ada 70 ya termasuk Cita Mulia. Pokoknya ini adalah semua SD yang ada di Kecamatan Jagakarsa. Lanjut Kak Faisal, next ke ini ya. Kemudian ini Kak, alamat sekolah ya, alamat sekolah itu tidak perlu panjang-panjang Kak, hanya jalan misalkan kayak MI Samsuda, Jalan RMKP 1, nomor berapa, RT berapa ya. Sudah cukup Ciganjur aja Kak, atau Kecamatan Jagakarsa sudah cukup situ aja. Lanjut Kak, itu kemudian golongan darah Kak. Ya golongan darah, silakan dipilih A, B, AB atau O. Kemudian agama, ada Islam, Protestan, Katolik, Kak Faisal ke atas, Kak Faisal, nah, Hindu, Buddha, Konghucu, silakan. Nah ini nanti golongannya Kak, kalau memang kakak itu guru, otomatis kakak ada di pembina. Nanti kalau emang adik-adiknya siaga, mau dibuatkan juga golongan siaga. Bukan dia pembina gudep siaga, bukan pembina gudep penggalang Kak. Kalau memang dia jatuhnya pembina, ya dia langsung otomatis nomor 5 Kak, dipilih pembina. Kemudian selanjutnya adalah nomor WA, ya nomor WhatsApp yang bisa dihubungi, ya silakan nanti ditulis. Ya kemudian foto Kak. Untuk foto ini semua formatnya adalah JPEG, bukan PNG, ya Kak. Sekali lagi, formatnya JPEG, size-nya itu 150 KB Kak. Jadi nggak usah resolusinya, nggak usah gede-gede. Ya, minimal 150 KB, maksimalnya di 2 mega. Ya maksimal di 2 mega Kak. Ya kemudian kelurahannya Kak, karena di Jakarta ini ada 6 kelurahan, ya nanti kita silakan diisikan dari kelurahan mana, Cipedak, Tanjung Barat, Jakarta, Ciganjur, Sawat, Lenteng Agung. Kemudian email aktif. Email aktif ini penting juga Kak untuk kita verifikasi keterkaitan nanti kalau memang datanya tidak akurat. Nah, kemudian itu nanti disubmit. Coba ke Faisal, ke respon Kak Faisal.
ke respon ke atas ya. Lanjut. Nah, jawaban. Nah, sampai saat ini linknya masih tutup, Kak. Jadi kakak walaupun nanti udah nyatet belum bisa isi link karena link akan dibuka mulai besok jam 9, Kak. Catat ya, Kak. Link untuk registrasi akan dibuka besok hari Rabu tanggal 25 Agustus jam 9 pagi, Kak. Sampai kapan, Kak? Sampai dengan tanggal 31 Agustus jam 12 siang, Kak. Catat, Kak. Ya, catat ya, Kak. Link akan dibuka besok tanggal 25 Agustus mulai pukul 9 pagi. Dan link akan ditutup pada tanggal 31 Agustus jam 12 siang. Jadi kalau sudah tutup, Kak, mohon izin, mohon maaf banget. Ya, kita akan tutup dan kita tidak buka lagi aksesnya. Karena tim mulai bekerja terkait verifikasi data potensi, kemudian rekomendasi dari gugus pada masing-masing. Nanti data potensi, teknisnya bagaimana? Ya data potensi nanti bisa dikirim secara luring, ya langsung mungkin nanti sekretariat yang ada di SD Ciganjur 04 bisa ketemu Kak Hardi, atau nanti berupa virtual atau kirim berupa file PDF-nya, nggak apa-apa Kak, silakan. Nanti kita akan akomodir kirimnya kemana dan kapan nanti akan kita beritahukan selanjutnya. Yang pasti sebelum tanggal 31, Kak. Lebih baiknya ngisi link sekaligus merekap data potensi dan rekomendasi. Mungkin itu Kak. Baik kakak-kakak sekalian, terima kasih. Nanti kalau ada yang mau dipertanyakan silakan pertanyakan. Mumpung di sini karena nanti setelah ini kita akan share linknya. Ya, Kak Faisal tolong yang data potensi Kak, yang PDF-nya silakan dimasukkan di chat Kak, di kolom chat Kak. Kolom chat bisa di share nanti biar kakak-kakak bisa download untuk data potensi dan rekomendasi dari gugus depan. Mungkin itu aja dari saya. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Sueb. Oh iya Kak, mohon izin Kak, itu tolong isi absen ya Kak, link absen yang ada di chat ya Kak. Karena nanti kita akan piloting Kak. Link absen ya. 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 Demikianlah pengarahan dari Kak Bom mengenai teknis pengisian untuk pembuatan KTA, dan diingatkan kepada peserta Zoom agar mengisi daftar hadir yang ada di chat di Zoom ini ya. Jangan lupa untuk mengisi absensi di ruang Zoom ini. Selanjutnya dari Kak Hani, apakah ada tambahan? Enggak, on the track aja, kakak-kakak ngikutin jadwalnya, ngikutin aturannya, dan jangan ragu untuk bertanya, itu aja. Ikuti waktunya, karena ini klasikal seluruh Warcap, jadi jangan sampai ada yang ketinggalan. Jadi pastikan data dari masing-masing gudeg sudah benar, Kak, gitu. Jadi ketika sampai di Kak Bom nanti udah rapi gitu, jadi nggak ada yang terbelit-belit lagi gitu. Sampai di kakak-kakak yang jadi koordinator, Kak Faisal dan juga Kak Rifki ya, itu udah fix kayak gitu. Itu aja. Ya mohon izin Kak Hani dan Kak Sueb saya tambahin. Kalau bisa gini Kak, kalau nanti guru-gurunya atau anggota penggalang, siaga atau penegak yang mau buat KTA ini, tolong kalau bisa tunjuk salah satu PIC ya di gugus depan atau penanggung jawab KTA. Jadi nanti sebelum dia mengisi link, kakak periksa dulu Kak syarat-syaratnya. Kalau syarat-syaratnya sudah sesuai dengan yang ada di link, sesuai dengan yang dianjurkan, silakan dari kakak-kakaknya bisa mengisi secara mandiri di linknya masing-masing. Jadi jangan sampai nanti sudah sampai di kami di PIC ternyata formatnya salah, gitu Kak. Lanjut Kak. Ya siap, setuju Kak Bom. Kakak-kakak tunjuk satu orang PIC yang ada di sekolahnya. Jadi data itu nanti kebenarannya dari kakak-kakak, karena data yang terkumpul di PIC Kuaran itu banyak sekolah, banyak sekali, lebih dari 150 sekolah. Jadi ketika sampai di Warcap nanti, Pak, 873. Jadi mohon berikutnya untuk kakak-kakak semua fokus pada edaran, fokus pada target waktu,
karena dalam posisi seperti klasika seperti ini kita mengikuti gelombang bersama-sama. Kira-kira seperti itu aja Kak. Suaib, terima kasih Kak, silahkan dilanjutkan. Ya, terima kasih Kak Hani. Ya, jadi tambahan dari Kak Hani adalah mengenai waktu. Baik. Pertanyaan Pak Sueb. Gimana Bom? Maaf ini tadi keluar dari ini. Jadi bisa masuk lagi. Kalau gitu dilanjutkan tanya jawab saja ya Kak Ir ya. Nah ini tadi apa? Aku soalnya keluar seperempat jam loh tadi. Ini jamunya juga internet di sininya kurang bagus nih di ruangan. Mohon maaf, keluar sendiri nih. Ya, Dia datang lagi tuh. dari kakak sekalian, setelah tadi ada mendengar penjelasan mengenai teknis pengisian dan untuk pengajuan KTA, kita buka link pertanyaan ya. Sesi pertanyaan Kak Bom dan Kak Hani. Siap Kak Sueb, lanjut Kak. Ya, silakan kakak yang mau bertanya Ada untuk yang raise hand tuh Kak Topik ya Kak raise Topik. hand. Kak Topik dari mana dan ini Kak Topik ya? Namanya dari grup mana? Silakan. Baik, terima kasih. Mohon izin Kak, suara saya terdengar jelas Kak? Terdengar Kak? Kedengaran. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Kakak-kakak mohon izin terutama pada Kak Bom izin bertanya berkenaan dengan administrasi KTA di tempat kita ya. Insya Allah nanti dari gugus kami kita utamakan pembina dulu. Nanti setelah itu kita menyisir pada anggota. Yang berikutnya pertanyaan saya untuk administrasinya ya, administrasi yang tadi tertera itu 15.000 kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah saya lihat 15.000. Nah, itu pengumpulannya bagaimana sistemnya, Kak? Mohon izin, Kak. Baik Kak, baik. Langsung jawab atau ditahan dulu Pak Sueb? Langsung saja Kak Bom. Langsung baik. Baik, Langsung aja Kak ya. baik. Baik, terima kasih Kak Taufik. Gini Kak, untuk pertama memang bisa prioritas itu adalah para pembina atau guru ya terkait untuk penerbitan pembuatan KTA ini silakan dari kita sih memang seperti itu Kak. Karena gini mekanisme penerbitan KTA itu sekarang tidak melalui langsung ke cabang Kak. Tidak bisa langsung ke kuartir cabang walaupun yang mengeluarkan adalah kuartir cabang. Tapi semua melalui kuartir ranting karena sudah ada PIC. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk sekonyong-konyong langsung datang ke kuartir cabang pasti akan ditolak Kak. Gitu. Itu yang pertama. Jadi memang melalui PIC. Kemudian mekanisme untuk pembayaran terkait pembayaran registrasinya itu Kak. Ya, nanti bisa via transfer Kak. Ya via transfer melalui rekening Kak Sueb. Ya, nanti rekening Kak Sueb yang tertera tadi di PowerPoint mungkin nanti akan bisa kakak bisa ke hubungin Kak Sueb langsung atau bisa ke saya kan nanti saya share nomor rekening Kak Sueb gitu Pak. Ya kalau emang kakak mau langsung ke SDG Ganjur 04 silakan Kak. Ya nanti bisa berhubung langsung ke Hardi atau ke Kak Sueb. Mungkin itu Kak. Mohon izin Kak Bom tambahan. Mungkin gini Kak, nanti bagi kakak yang ingin membayar atau mentransfer, tolong nanti di japri ke saya berapa jumlah peserta yang ikut ya dan berapa nominal uang yang ditransfer. Jadi biar ketahuan. Karena kalau seandainya hanya jumlah nominal, kadang takutnya nggak sesuai dengan peserta yang mengajukan gitu Kak. Ya, segitu Kak. Terima kasih. Ya Kak. betul Kak. Nanti yang transfer itu dari sekolah Kak ya. Jadi jangan dari rekening masing-masing. Misalnya saya ini
daftarin 15.000 saya transfer ke Mas Sueb. Kalau bisa jangan Kak. Jadi langsung terkoordinir ke gugus depannya dulu, baru nanti gugus depannya salah satunya yang transfer ke Mas Sueb. Jadi biar gampang kita buat pilotingnya nanti, buat ngerekapnya. Siap. Ya, gimana Kak Taufik? Sudah jelas? Sudah jelas Kak Taufik ya? Selanjutnya kakak-kakak yang lain, barangkali masih ada yang ingin ditanyakan mengenai KTA ini. Dipersilakan Kak. Terima kasih Kak. Ya Kak, Kak Taufik. Maaf telat tadi. Nggak apa-apa Kak. Yang lain barangkali ada ingin bertanya atau ingin mungkin ngasih masukan atau yang lainnya. Dipersilakan Kak. Izin Kak. Saya dari SMA 109. Ya Kak, silakan Kak. Sedikit mau tanyakan yang masalah untuk data pembina yang ada di sekolah. Misalnya kan di sini kan yang mempunyai tugas secara langsung ya. Ya. Si aktif. Yang masih aktif. Yang aktif ya, yang aktif. Tapi misalnya dia hanya ya nggak aktif sih istilahnya gitu, bisa nggak dia membuat, walaupun dia sudah mempunyai hak bina gitu Kak. Boleh bikin nggak gitu? Gini Kak, itu semua kalau memang Kakak tahu yang bersangkutan itu memang tidak turun langsung ya, tidak terjun langsung untuk membina peserta didiknya, tapi Kakak tahu memang dia aktif melaksanakan kegiatan itu, ya silakan Kak diusulkan. Tapi dengan catatan tadi Kak, di rekomendasinya tertera. Nah, makanya kenapa rekomendasinya terus tangani ke Kamabigus, karena biar mengetahui Kak. Jangan sampai nanti diusulkan dia ngisi link, Kakak usulkan untuk ngisi, ternyata di rekomendasinya tidak ada namanya gitu Kak. Jadi memang itu berkaitan Kak. Jadi memang nanti kita akan lihatnya itu link kita akan padu-padankan dengan data rekomendasi yang dari masing-masing gugus depan Kak. Boleh Kak, silakan. Baik. Berarti yang jelas harus ada di data rekomendasi itu sendiri ya Kak? Ya, betul Kak. Ya. Betul Kak, karena kan nanti tertera di KTA itu adalah nama pangkalan Kak, nama gugus depannya misalkan dari 109 ya, mohon izin Kak, Kakak dari 109 ya. Ya. Nah nanti dia akan tertera pangkalannya di SMA Negeri 19 Jakarta gitu Kak. Siap. Oke, makasih Kak, itu saja. Baik Ya, Kak, terima kasih Kak Priyanti. Selanjutnya yang lain Kakak. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kak, mau tanya. Oleh Kandang, silakan. Gini Kak, saya mau nanya masalah tadi agak telat saya masuknya. Saya mau tanyakan untuk pembuatan KTA itu apa untuk sementara gurunya saja dulu, baru anak-anaknya apa langsung sekaligus ya Kak? Yang pertama itu, yang kedua apakah untuk menghubungi untuk formulir pengisian KTA itu menghubungi langsung ke Soaib ya langsung? Terus kapan Kak? Nih orang baru gabung atau baru ngopi nih. Makanya Bergabung. kebangetan dekat sama kecamatan baru masuk. Iya. Kandang baru selesai ngopi dia Kandang. Maaf, pindah ke SDN Gagasan 06. Jadi saya perwakilan dari SDN Gagasan. Oh, siap Kandang. Oh, aduh, jadi malu nyebutnya kalau Jakarta 6 nih. Jadi sopan nih kakwarannya. Jadi nggak enak Kak Bum ya? Iya. Oke, baik Kak Endang akan saya jawab. Gini Kak Endang. Ya, terima Jadi kasih. nanti untuk linknya ya nanti link masing-masing itu nanti akan kita share Kak. Dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK, Alia, MI, MTS, dan SLB Kak. Ada 8 link Kak. Jadi nanti setiap tingkatan itu nanti ada di linknya masing-masing Kak. Jadi tidak satu link untuk semuanya Kak. Karena apa? Nama sekolahnya nanti sudah kita default. Jadi kita pakai ngambil dari data referensi. Jadi dia nanti tinggal cari nama sekolahnya Kak. Gitu yang pertama. Kapan Kak mulainya? Mulai besok Kak, link akan dibuka mulai besok tanggal 25 Agustus jam 9 pagi dan akan kita tutup linknya itu pada tanggal 31 Agustus jam 12.00 Kak. Jam 12 siang, bukan jam 00 ya. Jam 12 siang.
Karena nanti setelah kita tutup, nah masing-masing tingkatan ini Kak, penanggung jawab tingkatannya itu nanti yang akan bertanggung jawab dan kita akan kerja Kak. Untuk tingkat SDMI, penanggung jawabnya adalah Kak Faisal. Ya, Kak Faisal, kebetulan dia DKR dari Jakarta, dari DKR, anggota DKR. Kemudian untuk yang SMP dan MTS itu adalah Kak Rifki, DKR juga Kak. Kebetulan dia sedang gladi resik nih upacara besok di kuartal cabang, ada izin ke saya. Kemudian untuk tingkat SMA, SMK, dan aliyah juga SLB itu ke saya Kak. Jadi penanggung jawabnya masing-masing Kak. Nanti Kakak bisa hubungi masing-masing penanggung jawab tingkatannya Kak. Begitu Kak Endang. Jelas Kak? Terima kasih. Jelas kan Endang ya? Ya, oke. Jelas ya? Oke. Habis ngopi segar banget. Iya. Itu akuarium bisa dibawa itu akuarium. Akuarium. Mantap itu. Ya, yang lain, kakak yang lain barangkali masih ada yang kurang jelas untuk penjelasan mengenai pembuatan KTA. Jangan sampai nanti ketika waktu pengisian ada yang bingung atau mungkin nanti ada yang masih belum jelas gitu kan. Supaya nanti dalam pelaksanaan kegiatan KTA ini semuanya berjalan dengan lancar. Silakan Kak. Kak Soeb, mohon izin Kak, ada yang bertanya tuh di chat, tolong share nomor Pak Soeb Pak. Mungkin dia udah mau transfer duluan Pak. Banyak duit ya. Kakak, silakan tanyakan Kak. Terkait Kak Soleh tuh Kak Bom. Kak Soleh. Ya, silakan Kak. Silakan Kak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa dulu nih? Kak Soleh, ntar dulu Kak Soleh ngantri dulu ntar. Oh, tadi disebut soalnya. Iya, silakan. Soleh yang mana dulu nih? Mas Soleh atau Solihah? Silakan Kak. Namanya sama sih ya? Namanya sama Solihah sama Soleh. Mungkin kita di kakak kali ya. Waduh. Kak Bom. Yang Solihah dulu Kak Bom, yang Solihah dulu. Ya, Solihah dulu lah. Oke, baik. Ladies first ya. Oke. Gini Kak, mau tanya. Saya kan nggak tahu ya. Jadi di tempat Solihah kurang jelas suaranya nih. halo, iya? Sudah jelas? Sudah Kecil jelas? suaranya ya? Kecil? Udah Kak. Sudah Kak. Orangnya Jelas, besar Kak? kok. Jelas Kak. Gini Kak Bom, kita masih ketemu padahal, tapi mungkin lupa. Kak Bom gini, di 01 itu kan Tanjung Barat 01 pernah ada Pak Ade ya, Pak Ade Mohotar. Sekarang kan beliau sudah meninggal, sudah almarhum. Nah, di tempat kami itu sepertinya pembinanya belum ada yang pelatihan, Kak. Kebetulan waktu saya sempat ya ini ngobrol sama Kak Ir waktu saya Pak Rahman Tawin meninggal, tapi karena situasinya dengan Kak Ir. Jadi pertanyaan saya, bagaimana mengkondisikan saya memang selama ini dipercaya untuk pramuka karena kebetulan ketika SMA memang saya aktif, tapi kan saya belum ikut pelatihan untuk jadi pembina yang secara bertanggung jawab seluruhnya untuk kegiatan pramukaan. Bagaimana? Apakah saya bisa bikin KTA atau mungkin memberikan kesempatan kepada guru yang lain atau seperti apa? Mohon jalan keluarnya atau arahannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Solehah, silakan Kak. Yep. Jadi nanti kan gini Kak, di data potensi itu kan ada yang sudah ikut kursus berapa, Ya, yang betul. belum berapa, Baik. gitu kan ya. Nanti itu juga Kak, datanya kan kita rekap di masing-masing ranting untuk di TL, tindak lanjuti untuk ke tingkat cabang. Jadi cabang Nah, itu Kak. nanti cabang itu yang akan di 10 kecamatan ini, 10 ranting itu, mana nih yang belum sama sekali kursus atau yang mana yang sudah banyak yang kursus gitu Kak. Siap. Jadi untuk untuk saat ini silakan Kak. Kalau memang Kakak untuk pembuatan KTA silakan. Nggak apa-apa Kak. Bisa ya? Bisa. Oh, baik. Jadi mungkin saya bisa melibatkan beberapa guru mungkin ya. Siapa tahu saya ada kesempatan untuk ikut pelatihan yang saya pikir potensial untuk melanjutkan kan kemungkinan kan kita nggak tahu ya namanya Iya, usia iya. ya. Nggak mesti Betul, nggak Kak. tua atau muda. Nggak sebagian si anak-anak di TB01 tuh luar biasa banyak ya. Anak-anaknya yang memang nggak bisa diam gitu, artinya saya mau karyakan di pramuka, yang mudah-mudahan tetap bukan nanti ada kesempatan Cicilan ya Kak Solehah ya. tampil betul banget
Betul. Gemes jadinya. Iya, nggak Oke, apa-apa Kak. gitu. Silakan Kak, silakan. Oh, terima kasih Kak Bombong. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang soleh mana yang soleh? Ya, ini mau nanya ini terkait KTA, berarti kan sekarang pendataan dari Kuaran gitu ya. Saya kebetulan 2019 baru pembaruan juga KTA yang langsung di cabang ya. Makanya kemarin sempat ada KTA 1 saya nggak ikut. Ini kan berarti PIC ranting gitu. Yang sudah ada gini kita buat lagi aja. Jadi pendataan dari ranting juga. Atau nggak usah karena takut data double. Itu gimana tuh Kak? Baik, Kak Soleh, itu juga sudah dipertanyakan. Kemarin langsung PIC dari cabangnya, Kak Rizky sudah menjelaskan bagaimana yang status KTA-nya masih aktif, begitu ya Kak. Tapi belum untuk yang reform seperti sekarang ini kan, yang masuk di PIC. Baik, kalau memang mau tunggu sampai masa berlakunya habis, silakan Kak. Tapi nanti perpanjangan tetap tidak melalui cabang, melalui PIC. Misalkan Kak Soleh nih, KTA-nya habis, ya kan, memperpanjang di cabang lagi, cabang tidak akan menerima untuk perpanjangan Kak. Jadi kakak nanti akan dibuatkan baru melalui PIC ranting. Jadi tidak ada lagi yang membuat KTA itu melalui partai cabang. Jadi kalau kakak Soleh mau ikut yang tahap 2, berarti yang KTA yang lama dianggap sudah tidak aktif lagi Kak. Kalau kakak mau ikut yang di tahap 2 ini. Gitu Kak Soleh. Gimana Kak Soleh? Jelas Kak? Halo? Jadi kalau saya ikut sekarang aja nggak apa-apa ya Kak ya? Nggak double boleh Kak. Boleh Kak. Nanti yang satu yang boleh ya? Boleh, yang lama itu nanti sudah kita ini Kak. Kita hanguskan Kak. Jadi kita lebur Kak. Nanti yang lama itu dinyatakan tidak aktif Kak. Oke. Makasih. Nanti ya untuk kegiatan yang selanjutnya itu nanti yang menggunakan KTA yang terbaru yang sekarang ini Kak. Untuk di partai cabang Jawa Selatan ya Kak, nanti akan datanya, database-nya ini ya pembina, kemudian dari anggota penggalang sampai dengan penegak itu nanti satu base datanya ada di PIC ranting dan PIC cabang. Gitu Kak. Oke, lanjut Pak Sueb. Oke. Kak Bombong, itu ada yang bertanya di chat, harus transfer dulu atau isi data dulu Kak Bombong? Isi data dulu Kak, transfer terakhir Kak. Transfer nanti setelah data kita rekap, ya data kita rekap nih Kak, setelah tanggal 31 itu jam 12 siang, data kita rekap, nanti akan kita piloting Kak, dari sekolah ini berapa, nanti kita akan minta data potensinya, rekomendasinya, baru sesuaikan dengan transfernya. Karena Pak, belum transfer kita nggak akan cetak Kak, kita nggak akan kirim ke cabang Kak. Gitu. Oke. Ya, terus yang kedua Kak Bombom, ini ada yang nanya lagi. Kalau untuk guru atau pembina atau pengurus godep, kontak juga langsung nggak ke Kak Bombom? Enggak Kak, jadi kan gini, guru, pembina, dia ada di mana Kak? Gugus depan mana? Misalkan tadi ada Alpala tuh ya, Alpala yang nanya nomor Pak Sueb. Dia dari Alpala, MI ya, ke MI lah Kak, jangan ke saya. Jadi yang jam 2, ya udah hari Sabtu aja. izin Gair. Izin Gair, tolong Kak di. Terus? Oke, jadi gini Kak, nanti ya, pokoknya nanti siapapun itu harus diketahui gugus depan Kak. Jadi nanti walaupun dia pembina, tadi bener tadi kata Kak Wawan mungkin ya, apakah topik yang difokuskan adalah guru dulu, ya boleh nggak apa-apa Kak. Jadi untuk yang siswa, anggota itu nanti aja Kak. Jadi fokuskan kalau bisa satu lembaga itu gurunya diusulkan nggak masalah Kak. Gitu. Ya jadi nanti silakan nanti diusulkan saja Kak. Kalau emang dia kan gini, makanya tadi saya bilang dari Ibu 109 tadi. Dia tidak aktif, terlalu aktif, tapi dia tahu potensinya. Tapi dia sering ada di 109. Ya sudah, berarti dia adalah utusan dari pangkalannya adalah 19 gitu. Jadi jangan, makanya tadi kalau yang 2 tadi tuh, misalkan 2,
dia ada ngajar di SMP 253 kayak Kak Hardi lah 253, kemudian sama SD Ciganjur 04. Kak Hardi silakan memilih mau di SMP 253-nya atau di SD Ciganjur 04 gitu Kak. Ciganjur 04 Kak Bom. Itu kan udah jadi. Maksudnya kalau ada dari rekan-rekan yang ada di Gugus Depan, dia mengajar dua sekolah, ya kan? Maksudnya dua sekolah silakan milih Kak. Nggak boleh dia mengusulkan dengan nama yang sama tapi dengan sekolah yang berbeda. Akan saya tolak secara sistem Kak. Dia malah nggak punya di mana-mana kan nanti. Misalkan Kak Soleh di Jakarta 6, dia juga mengusulkan dari misalkan dari SMP 131. Nah, namanya sama-sama Soleh, alamatnya sama, nomor teleponnya sama, emailnya sama, fotonya sama, kita akan delete Kak. Jadi tidak akan diusulkan. Jadi silakan milih satu sekolah sebagai pangkalannya Kak. Gitu Kak. Mungkin ada yang lain Kak? Silakan Kak. Lanjut Kak Bom. Kak Bom ada yang nanya lagi nih. Apakah saat mendaftar harus melampirkan bukti transfer Kak Bom? Ketika dia ngisi link nggak usah dulu Pak. Nanti data transfer itu setelah data rekomendasi dan data potensi kita terima Kak. Oh gitu. Ya, jadi link itu adalah tahap awal ketika calon yang mau membuat KTA itu ngisi di link. Tapi dia akan kita sandingkan dengan data potensi, ya. Kemudian kita akan sandingkan lagi data rekomendasi dan kita akan sandingkan lagi dari bukti pembayaran yang mereka kirim gitu Kak. Pokoknya tadi saya bilang tadi, misalkan Ciganjur 04 ya ngirim dia ngisi linknya 5 orang ya Kak, di rekomendasinya 4 orang, transfernya 5 orang, itu tidak berlaku Kak. Jadi harus kalau ngisi 5 orang, di rekomendasinya juga harus 5 orang. Nah transfernya pun harus 5 orang gitu Kak. Bukan begitu Pak Madinah yang udah nanyain link sama saya dari jam 1 tadi ini. Ya, Kak Bom. Ya, Kak. Ada yang bertanya lagi Kak Bom ya, nih. Silakan Kak. Untuk pembuatan KTA tahap 2, apa sih kelebihannya Kak? Kelebihannya adalah kuota Kak. Jadi tahap 1, tahap 2, tahap 1 itu kita hanya piloting Kak. Kita dikasih target hanya 100 Kak. Alhamdulillah Kak, dari 75 ya yang kita usulkan KTA-nya, hanya Jagakarsa yang KTA-nya clear, tidak ada masalah. Maksudnya kayak nama, tempat lahir, tanggal lahir, tidak ada yang bermasalah. Gitu Kak. Kecamatan lain ada Kak, yang Mampang aja cuma 20 yang mengusulkan ada 3 atau 4 yang Keren ya, keren Jagakarsa. Amin, amin, amin. Siapa dulu juga isinya Kak Topik. Iya, luar biasa. First. Bukan rambukannya. Siapa dulu kuarannya? Wah, Siap Kak. Siapa dulu pembina-pembinanya ya? Siapa dulu bendaranya? Yang terima transferan. Ya pokoknya gini Kak, memang ini kerja tim Kak. Walaupun saya kemarin kerja sendiri ya, karena PIC target 100 itu saya kerja sendiri, tapi tidak dibantu dengan teman-teman yang piloting itu untuk cepat untuk mengisi datanya ya. Saya bukan apa-apa Kak, jadi kita saling kerjasama gitu Kak. Saya juga minta kerjasama untuk kakak sekarang nih, karena jumlah 500 kalau dipikir satu gudeg 10 Kak, hanya butuh 50 gugus depan sebetulnya. Cuma nanti pada kenyataannya ketika berjalan pasti troubleshoot itu banyak banget Kak. Bukan begitu Kak Hardi? 253 bagaimana Kak Hardi? Luar biasa. Alhamdulillah aman Kak Bom, aman. Iya, aman apaan? Terlalu banyak edit. Pokoknya tahap 2 tidak terima editing. Ya Kak, catat Kak. Ya, tidak Kak terima Bom, editing. namanya guru-gurunya lagi pandemi Kak Bom. Ya, nanti gini Kak, kakak sekalian kalau memang butuh bantuan atau guru yang sepuh yang tidak mengerti terkait IT segala macam ya, yang kurang, silakan berkoordinasi dengan ini aja Kak, dengan operator sekolahnya atau operator madrasahnya untuk dibantu Kak. Gitu, nggak apa-apa.
Ini Kak, mohon izin Kak, untuk PPT-nya kita tidak share Kak, ya. PPT tidak share, yang hanya kita share adalah data potensi. Nanti linknya itu akan kita share di besok Kak, gitu ya. Link dari nanti link SD sampai dengan SLB nanti akan kita share di Kak Faisal sanggup bikin grup ini Kak Faisal? Kak Faisal? Izin Kak Faisal? Ya, Kak Kak. Faisal? Kak Faisal, coba oke deh. Gini sekarang Kak Faisal. Link yang tadi Kak Faisal dari SD sampai SLB tolong di kolom chat Kak atau di drive Kak. Di drive. Ya, untuk link yang SID itu Kak. Dikopikan masukin ke drive yang tadi yang share drive biar mereka bisa ngambil di situ Kak walaupun linknya belum dibuka Kak. Oke, baik Kak. Oke, nanti akan di-share link drive-nya ya sama Kak Faisal ya Kak. Jadi nanti akan ada link untuk SD, SID. Untuk cuman bedanya gitu doang Kak. Bedanya cuman, saya kasih tahu ya Kak, bedanya cuman di stripnya doang. Baik. Pertama, untuk tingkat SD, ya, hanya bacanya registrasi, strip KTA, strip MI. Untuk yang SD, registrasi, strip KTA, strip SD. Ya, itu aja Kak. Mungkin Kak Faisal bisa ditayangkan kembali Kak. Untuk link-link yang KTA Kak. Hanya itu aja. Jadi hanya belakangnya aja Kak. Semua sama. Jadi s.id ya, s.id di perbesar Kak Faisal. Boleh dipoto, boleh di nanti Kak Faisal juga bisa nanti di link itu ya. Di link drive ya. Jadi s.id garing ya, registrasi strip KTA, strip MI. Tampilkan. Begitu. Tampilkan, sebentar. Tampilkan. Ya, siap. Mau dipoto ya? Mau dipoto deh. Mau dipoto soalnya. Siap Kakak ini, siap banget. Oke, nah ini Kak. Ya Kak. Jadi Kakak silakan mau pakai HTTPS-nya boleh atau langsung apa sih namanya? Kakak langsung ya itu kan registrasi strip ya. Pakai SID tapi kayak s.id garing registrasi strip KTA strip SD. Nanti link drive-nya akan di-share sama Kak Faisal di kolom chat ini Kak. Jadi yang membedakan hanya KTA SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, MA, SLB Kak. Jadi jangan salah kamar ya Kak. Misalnya dari Kawawan tadi dari Jagakarsa 06, dia masuk di SMP, cari sampai itu juga jangan protes Kak. Mohon izin Kak, linknya nggak ada Kak. SD Jagakarsa 06, salah masuk. Masuk ke di SMP nyari Jagakarsa 06 SD, ya nggak akan ada Kak. Gitu ya Kak. Jadi jangan salah masuk kamar, jangan salah masuk link. Itu Kak. Ada lagi Kak yang mau dipertanyakan? Pak Bom, ini Ya, ada yang Kak. minta share PTT Pak Bom. Iya Kak, tadi saya sudah informasikan Kak, PTT tidak bisa share Kak, karena itu nanti kita hanya linknya aja Kak yang kita share. Oh, Karena gitu yang penting ya. itu data potensi sama apa namanya data potensi sama data rekomendasi dan linknya aja Kak. Gitu Kak. Terus Kak Bom ada yang nanya, apakah KTA ini wajib Kak? Wajib tidak Kak, tapi ya silakan yang ingin bisa dibilang Kakak itu sebagai anggota pramuka atau berseragam pramuka legal Kak. Oke. Yang Ngerinya tidak gini, punya KTA berarti pramuka gelap. Iya betul Dia Pak. ngomong ya. Iyalah. Kak Dia Madina ngomong nih. gitu Gelap. tuh. Kita sebagai anggota pramuka diharapkan semua pakai KTA. Nah, Itu tanda pengenal kita. Betul. Sebagai Setuju, warga Kak. negara kita harus punya KTP. Nah, itu. Sebagai pengunjung mall kita punya kartu vaksin. Ntar buat KTA ditanyain vaksin kan nih? Kagak. Satu lagi Kak Bom. Tidak. Ya Kak, lanjut Kak. Satu lagi. Apabila di sekolahnya masing-masing atau gugus Ya. depannya masing-masing punya tim Dapat kredit poin itu salah satunya. tim 0, punya fotografer dipersilakan gunakan. Ya boleh. Itu lebih baik Kak, lebih keren. Ini pada tanya deh. Ya, lanjut Kak. Hah? Ya dirinya. Kak Wasino Ya. mau nanya Kak Sresno? Ayo
kakak-kakak ada yang mau ditanyakan lagi Kak? Cukup ya Kak. Diingatkan lagi kakak-kakak yang lain yang belum isi absen agar isi ya absen ya. Dapat hadiah ya. Siap Kak. Kirim ntar. JNE. Ya, antar pakai WA dikirimnya ya. Iya. Tadi saya ngisi absen, masuk nggak sih kira-kira? Kalau udah ngirim ya udah. Oh, udah ya. Otomatis ya absen. Kayaknya salah kamar, kayaknya salah kamar. Nggak berasa ya. Bisa jadi ntar salah kamar lagi. Aduh, iya. Kamar siapa dimasukin tuh, Pak? Kamar mertua. Yang udah absen dapat kopi. Boleh Kak Soleh, boleh. Ntar kita buat ya. Ntar kita buat, ntar kita foto, kita kirim ya. Ngobrolnya Ya. virtual. Dari kakak yang lain, apakah masih ada yang mau ditanyakan untuk teknis pembuatan KTA ini sebelum nanti kita akhiri kegiatan Zoom kita pada siang hari ini? Enang di mute itu. Sepertinya cukup Pak. Sudah cukup jelas. Cukup ya? Ya, baik Cukup sudah jelas. selesai ya Kak. Bahwa saya ingatkan kembali, link akan dibuka pada besok ya hari Rabu tanggal 25 Agustus mulai pukul 9.00 sampai dengan tanggal 31 Agustus ya jam 12.00 jam 12 siang bukan jam 00 nanti aja ya biasanya begitu nyaut Pak saya telat minta dibukain enggak Kak nanti biarkan kami juga kasih waktu kerja Kak karena kita verifikasi ranting itu hanya dikasih waktu sampai dengan tanggal 3 Kak tanggal 4 sudah masuk ke cabang Kak jadi mohon maaf mohon izin kita juga harus bekerja karena apalagi teman-teman di sini juga ada yang sebagai operator yang mau ada simulasi UNBK jadi banyak Kak kerjaannya bukan hanya ini aja gitu jadi memang harus berbagi waktu baik itu mungkin Pak Sueb oke kalau sudah Mungkin ditanyakan saya rasa clear dari penjelasan Kak Bom dan yang lainnya sudah jelas. Kakak yang lain barangkali sudah jelas ya mengenai teknis pembuatan KTA pada Zoom kali ini. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita Pak Sueb, cukupkan. Pak Sueb, izin Pak Sueb, itu di kolom chat dari penantar ketika Zoom selesai itu tolong di link-link dari SD sampai SLB bisa di copy dulu atau di download nanti jangan sampai tanya lagi Kak nanti kalau sudah ada di chat Sudah Kak. ya Sudah. Zoomnya kita selesai nanti tanya lagi tolong share lagi kan gitu biasanya begitu kayak Biasa, gini Kak. padahal chat itu kan muncul ketika kita lagi percakapan gini dia akan muncul gitu silakan jadi bisa sesuaikan dengan tingkatannya atau mau di copy semua bagus jadi ntar misalnya Mama Dina ngopi nih MTS nanya ke dia gitu dia tahu semua linknya Iya. Udah saya kopi. udah Enak, kentelan kopinya kentelan Enak ini hujan-hujan. Mantap. baik Kalau Mas Sueb saya rasa Ya. cukup Mas Sueb lanjut Mas Sueb bisa Cukup ya? mungkin bisa ditutup mungkin Kak Ir ada tambahan Kak Ir KR, tambahan KR. Cukup ini ya? Pak Sueb, Boleh. Pak Bombong saya rasa sudah cukup ya. Mungkin dari kakak-kakak juga udah jelas semuanya. Mohon maaf ya tadi masih ada untuk kegiatan besok. Untuk kakak-kakak yang kemarin namanya ada untuk penerimaan TPOD tunggu infonya ya. Karena kita info dari kuartir cabang itu juga semuanya serba mendadak ya. Dan ini kegiatan yang sudah besok pagi direncanakan saja masih diubrek-ubrek lagi. Jadi akan ada perubahan. Mungkin kakak-kakak yang TPOD ya nunggu kabar ya, yang untuk penerima penghargaan Pancawarsa ya. Jadi tunggu info pokoknya sampai nanti tengah malam tuh harus standby karena insya Allah mau diberikannya besok, tapi tinggal waktunya ini barusan baru telepon sama saya bagaimana karena petugas untuk kegiatan besok yang akan dipakai dari Jagakarsa, jadi belum clear juga masalah kemarin sebenarnya waktu sudah clear ya, cuma kayaknya ada perubahan gitu karena kita Jakarta Selatan juga memberikan pelantikan untuk pramuka Garuda ada yang dari sekolah SLB, jadi tahun ini khusus ada dari SLB yang dapat, makanya mereka harus diberikan itu saja mungkin kalian ya ini untuk oh iya Kak Mas Sueb masalah KTA nanti hubungan saja langsung dengan
Kak Bombom, Kak Faisal, dan Kak Rizky. Itu Ya. saja Kak Bombom, Ya, Kak Faisal. baik. Terima kasih Kak Ir. Terima kasih Kak Ir. Ya. Kehadirannya di sosialisasi ini. Iya Kak, terima kasih juga. Kemudian juga satu yang boleh menghubungi saya adalah bagi nama sekolahnya yang tidak tertera di link Kak. Ya yang tertera di link kan nggak ada nih. Saya rasa sih udah ada semua nih yang saya lihat yang hadir. Dari Patimura sudah ada, Bakti 17 sudah ada. Di link-link itu sudah ada Kak. Sampai pondok pesantren Darul Rahman pun ada Kak. Al-Mawadah ada. Ya silakan coba dicek ya di masing-masing linknya nanti nama sekolahnya ada apa enggak. Oke, itu aja Kak. Ya, terasa cukup untuk kegiatan Zoom kita pada siang hari ini. Penjelasan dari Kak Bombom dan tadi tambahan dari Kak Ir mengenai kegiatan pramuka. Karena waktu sudah jam 3 ya lewat, kita akhiri kegiatan kita pada siang menjelang sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita pahami dan untuk kedepannya dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Marilah kita akhiri pertemuan kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Saya sebagai pembawa acara jika ada kekurangan dan kekhilafan mohon dimaafkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Mohon pamit.